Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Farazila, NIM 20307111046, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Dosen pengampu Dr. Azizmin Alamsyah MSI. Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan mengkaji kembali terkait makalah pendidikan anti korupsi dalam bentuk video. Baiklah, di sini saya akan sedikit mengkaji dari sejarah singkat korupsi sampai kepada faktor yang menghambat dalam menangani korupsi. Sejarah singkat korupsi. Masa Orde Lama ada yang namanya Panitia Retooling Aparatur Negara yang dipimpin oleh Ahmad Nasution. Nah, tujuannya itu untuk memberantas korupsi. Dan juga di masa zaman Orde Baru, Soeharto juga membuat organisasi yaitu OPSTIB, Operasi Tertib. Nah, di zaman di masa B.J. Habibie juga, B.J. Habibie melahirkan pembentukan KPN, yaitu tentang kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, namun dari zaman Orde Lama, zaman Orde Baru sampai kepada sekarang ini, Indonesia masih belum bisa memberantas korupsi. Hal ini karena Indonesia masih belum bisa menerapkan nilai-nilai governance, nilai-nilai pemerintahan yang baik, seperti menerapkan nilai akuntabilitas, partisipasi, maupun transparansi. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan Indonesia masih belum bisa memberantas korupsi. Dan juga pada masa zaman Orde Lama dan ke zaman Orde Baru itu pemerintahan Indonesia masih berbelit-belit, masih belum tertara dengan rapi strukturnya, sehingga itu juga menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Adapun pengertian korupsi, nah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diartikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara. Selain itu, korupsi juga dapat diartikan sebagai tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan juga suatu korporasi. Jadi korupsi ini benar-benar sangat merugikan negara. Adapun faktor penyebab dari korupsi seperti ingin memperkaya diri sendiri, adanya kesempatan, sistem pemerintahan yang lemah, tidak menerapkan nilai-nilai governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, adanya kekuasaan, monopolistik, sampai kepada merasa tidak puas dengan hasil yang didapatkan atau gaji yang didapatkan itu tidak puas. Nah, itulah faktor dari penyebab terjadinya korupsi. Nah, ada juga dampak masif dari korupsi. Dampak masif dari korupsi ini bisa berdampak dari ekonomi, dampak dari lingkungan, dampak dari otoritas pemerintahan, dampak dari politik dan demokrasi, dampak dari pertahanan dan keamanan negara, sampai ke dampak penegakan hukumnya. Nah, itu salah satu dari bagian-bagian dampak terjadinya korupsi. Kemudian ada nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ini dengan kita menerapkan kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, keberanian, menerapkan nilai keadilan. Nah, itu nilai-nilai anti korupsi. Adanya kita menerapkan nilai-nilai anti korupsi ini, kita dapat mencegah dari terjadinya korupsi. Kemudian prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi ini dengan kita menerapkan nilai-nilai tersebut, kemudian kita menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi. Nah, itu gunanya dengan kita menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi tersebut agar tidak terjadinya korupsi atau kita bisa mencegah terjadinya tindakan korupsi.
Kemudian ada upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini dapat kita lakukan dengan melalui upaya koordinasi, upaya monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan juga upaya pemberantasan korupsi ini bisa kita lakukan dengan mengikut sertakan peran masyarakat. Nah, itu salah satu cara dalam kita mengupayakan pemberantasan korupsi. Dasar hukum korupsi di Indonesia. Di Indonesia, dasar hukum korupsi itu sudah dijelaskan di dalam pasal-pasal maupun bab-bab, dan banyak sekali ya tentang pemberantasan anti korupsi. Dan juga sudah tertera di dalam Undang-Undang 1945 pemberantasan korupsi, seperti pada pasal 5 ayat 1, kemudian di bab 8 dalam pasal 44, dan masih banyak lainnya dasar-dasar hukum yang tertera tentang korupsi di Indonesia. Bentuk dan jenis korupsi. Nah, bentuk dan jenis korupsi ini tergolong 30 bentuk dan jenis tindak pidana korupsi. Namun digolongkan lagi menjadi 7 kelompok besar dari tindak pidana korupsi, seperti kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan, sampai kepada gratifikasi. Jadi ada 7 bentuk dan jenis tindak pidana korupsi. Kemudian ada modus operandi korupsi. Nah, modus operandi korupsi ini lebih kepada janji-janji ya, seperti pengusaha melakukan perjanjian dengan pengusaha lain, kemudian kepala daerah atau pejabat daerah yang melakukan perjanjian dengan pejabat yang lain atau kepala daerah yang lain. Nah, itu merupakan salah satu dari operandi modus korupsi di Indonesia. Adapun faktor hambatan yang dalam menangani korupsi ini, diantaranya ada hambatan struktural, hambatan kultural, hambatan instrumental, sampai kepada hambatan manajemen. Nah, itu beberapa hambatan dalam menangani kasus korupsi. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan dari apa yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya bahwa dari zaman Orde Lama sampai sekarang ini, Indonesia masih belum bisa atau masih belum dapat memberantas korupsi. Kenapa? Karena Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi. Itu Indonesia masih belum bisa menerapkan dengan baik, sehingga masih cenderung terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Nah, itulah sebabnya Indonesia masih belum bisa dalam memberantaskan korupsi. Maka dari itu, teman-teman semua, kita sebagai penerus bangsa, sebagai anak remaja yang ingin menjadi penerus bangsa Indonesia, kitalah yang harus mulai sekarang menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Gunanya agar suatu saat nanti kitalah yang dapat memberantas korupsi di Indonesia ini. Dengan syarat kita harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut supaya kita nantinya tidak menjadi orang-orang yang melakukan tindakan korupsi atau menjadi koruptor. Nah, teman-teman semua, marilah kita sama-sama menerapkan prinsip-prinsip itu agar kita bisa memberantas korupsi di masa yang akan datang. Demikian, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.